Bismillahirrahmanirrahim. إلى رجائك
واغفر لنا ما مضى وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para tuan-tuan guru, para asatidzah, mobil khusus guru kita, Guru Haji Mulyadi, guru kita Guru Haji Nawawi, guru kita Guru Haji Sarmudi, serta para asatidzah lainnya, pengurus Yayasan Taqwa Cabang Guru Sero, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah pelihara ibadah Islam kita, Allah sehatkan badan kita, ya Allah panjangin usia kita fi taatillah wa taatir Rasul, Allah murahkan rezeki kita, Allah gampangin urusan-urusan kita, ya Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi masjid dan kampung kita, Allah kabulin apa yang menjadi niat dan hajat kita, Allah jadikan keturunan-keturunan kita jadi anak dan cucu yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua kembali dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali di malam ini. Kalau ngeliat jam di depan saya udah malam ini, udah jam 10:30 ya. Ternyata jamnya gak berjalan ya. Alhamdulillah ya, sebelumnya pada pembukaan pengajian saya tak dapat hadir secara mendadak ya, karena memang ya saat itu secara mendadak harus ya ke Kudus Jawa Tengah. Padahal saat itu sudah diumumkan insya Allah saya akan hadir untuk pembukaan pengajian. Tapi memang saat itu
saat itu jaga-jaga adik saya bilang sama Ustaz Haytami, kalau sekiranya nggak kekejar ya maka tolong datang. Ya, karena memang kondisi jalanan dari Jakarta dan Semarang itu jalanannya nggak mulus-mulus banget, ada aja tambel sini, ya perbaikan jalan sini. Ya, dalam hati saya ini kapan kelarnya ini kan? Nah itu ya maghrib posisi saya saat itu masih ada di Subang, ya, jadi nggak kekejar ya maghrib saya di situ, sekaligus sudah ya, jalan kaki baru nyampe di rumah itu jam 10 malam. Saya bilang sama Bernardi kalau emang ya jamaah berkenan nunggu saya jam 11 malam, saya akan datang. Ya. Memang kalau pengajian di malam Rabu besok, malam Kamis, ya umpamanya jam 12 malam saya yakin ditungguin, karena habis ngaji langsung nyambung nonton semifinal Piala Dunia. Ala kulli hal, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur ya. Baik para jamaah sekalian, kita lanjut pengajian kita. Saya lupa sampai di mana nih karena hadisnya beberapa. Hadis yang ke-16 ya, 16. Berarti di Abi Hurairah laqad ra'aitu sab'ina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga diridhai oleh Allah daripadanya, Allah berkata ya, laqad ra'aitu, demi sungguh aku telah melihat ya, sab'ina 70 min ahli suffah ya, dari ahli suffah ya. Ma minhum rajulun alaihi ridaun ya, tidak ada dari mereka itu seorang pun yang memakai ridaun, pakaian jubah. Imma izarun ya, sebagian ya, ada kalanya sebagian mereka itu memakai sarung. Wa imma kisaun, ada juga di antara mereka yang ya, mengikat ya, atau ada ikatan di leher mereka. Qad rabatu fi anaqihim ya, baju yang mereka ikat fi anaqihim, di leher-leher mereka. Ya minha, sebagian lagi ma yablughu nisfas saqaini ya, sebagian lagi itu ada yang berpakaian hanya sampai ya, setengah saqaini, setengah betis ya, saqaini ya, sampai betis. Wa minha, dan sebagian lagi ma yablughu al-ka'bain, ada yang sampai 2 mata kaki, ada yang cuma nyampe betis, ada yang kemudian ya, 2 mata kaki, ada yang sampai bawah pakaiannya. Fayajma'uhu biyadihi, maka ada ya, laki-laki atau ahlu suffah itu yang memegang atau mengumpulkan kainnya itu dengan tangannya. Kenapa pakaian itu dipegangin? Karahiyata antura auratuhu, saking gak kepengen khawatir terlihat auratnya. Ya, hadis riwayat Imam ya, Al-Bukhari. Jadi ini bicara ahlu suffah. Jadi para jamaah sekalian, hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah itu tidak dilakukan dalam satu kali waktu atau gelombang. Ya, bahkan Nabi ya, menyuruh ya, saat itu kaum muhajirin untuk berangkat duluan. Malah Nabi itu belakangan. Kenapa Nabi menyuruh duluan? Bahkan Nabi berpesan nanti kalau berangkat ya, cukup ya, kau bawa pakaian
ya, seadanya saja, pakaian yang melekat di tubuhmu. Sebab kenapa? Sebab untuk menghindari atau dicurigai oleh kaum kafir apa? Quraisy itu. Jadi sudah dia bawa pakaian yang di badan, ya, dia pun bawa kendaraan, ya, entah kuda atau onta, ya hanya satu. Dia punya kuda 5 umpamanya, yang dibawa hanya satu, sehingga kepergian mereka itu tidak dicurigai. Ya, kecuali satu yang saat itu mencolok Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu ya bahkan ngasih pengumuman, ya, besok saya pengen berangkat ke Madinah, yang kepengen jegat saya tungguin di depan pintu Ka'bah gitu. Yang lain mah sepi-sepi, Umar bin Khattab apa? Terang-terangan. Umar bin Khattab terang-terangan. Ada yang menjegat Sayyidina Umar, kagak ada yang berani, ada yang berani. Ya. Nabi ya berangkat ya dengan Sayyidina ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dan itu pun juga tidak hanya ya di awal-awal Hijriah. Ada yang nanti datangnya di tahun 1, tahun 2 dan begitu seterusnya. Ya, begitu mereka sampai ke Madinah, mereka bakal ketemu dengan Nabi. Kalau yang datangnya rombongan biasanya udah rapi tuh. Udah apa? Udah rapi. Nabi tanya nanti di mana tempat tinggalnya? Sudah beres Rasul. Ya, kami rombongan ini sudah diatur, kami bakal tinggal di mana. Ya, jadi Rasul gak usah ya repot-repot nanti ngebantuin kami. Tapi bagi mereka yang datang sendiri, begitu Rasul tanya, di mana kamu tinggal? Gak tahu. Apakah kamu punya saudara? Gak punya. Apakah kamu punya teman? Gak punya. Duit punya? Gak punya. Terus mau tinggal di mana? Gak tahu. Inilah yang kemudian ditampung oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ya, Masjid apa? Nabawi. Jumlahnya itu fluktuatif. Kalau di sini sab'ina, kadang-kadang sampai 80. Nanti jumlah total keseluruhannya itu ya itu kurang lebih ada 400. Dan jumlah 70 dan 80 ini adalah jumlah yang memang selalu di situ. Ada yang nanti keluar, barangkali dia sudah dapat tempat apa? Tempat tinggal. Yang satu keluar, yang satu masuk, ya kan? Dan begitu seterusnya. Dan di total Ahlus Suffah itu, di total itu kurang lebih ada 400. Selama berapa tahun? Selama 9 tahun. Selama 9 tahun. Nah, kemudian kaitannya di sini, Ahlus Suffah itu pakaiannya beragam. Ya, karena memang berangkat dari ya background atau ya para sahabat ya, yang memang tidak membawa harta. Bisa jadi tidak membawa harta atau memang tidak punya harta. Makanya kenapa atau sebab apa terjadinya perang Badar? Ya, perang Badar itu awal mulanya ya, Nabi hanya menginginkan harta-harta yang ditinggalkan di Mekah. Kebetulan ada rombongan kafilah dagang Abu Sufyan baru pulang dari Syria. Baru dari apa? Syria. Nah, jadi Nabi hendak mencegat. Cegat itu untuk apa? Untuk meminta harta Nabi yang ditinggal di sana. Udah begitu doang. Nggak ada niatan umpamanya nanti bakal perang, meskipun sudah ada persiapan. Tapi secara khusus tidak ada persiapan apa? Yang memang betul-betul kepengen perang, karena motif awalnya hanya untuk meminta ya barang-barang harta-harta yang mereka tinggalkan. Sebab bagaimanapun juga ya, Nabi atau kaum Muhajirin itu gak mau ngerepotin kaum Ansor ya, meskipun kaum Ansor itu bersedia menerima kedatangan dari kaum Muhajirin. Tapi bagaimanapun juga ya kalau terus-terusan tentu akan membebani kaum apa? Ya kaum Ansor. Nah, sehingga kemudian pakaiannya beragam di sini.
ada yang pakainya sampai dengkul, ada yang cuma sampai betis. Sehingga kemudian muncul ya dari sini, oh kalau begitu lihatlah itu ahlu suffah ya. Jadi kalau tadi pakai pakaian itu cukup sampai betis saja, nggak perlu sampai bawah. Itu bagaimana tuh hukumnya pakai celana ya celana RCTI, celana apa? Celana RCTI. Nah itu kira-kira seperti apa itu? Yang pertama para jamaah sekalian perlu diketahui, ulama sepakat kecuali Ibnu Qayyim bahwa dalam sejarahnya Nabi nggak pernah pakai celana. Nah, kami ingin mengikuti Nabi, siapa kami seperti ini kalau orang Nabi nggak pernah pakai celana, nggak pernah pakai apa? Celana. Nabi itu memakai sarung, pakai apa? Pakai sarung. Nah, sehingga kemudian dari sini muncul nih hukum apa? Hukumnya hukum isbal. Hukum apa? Hukum isbal. Apa itu isbal itu? Kan ada yang cingkrang, ya, kebalikannya isbal. Ya. Kalau isbal itu apa? Pakaian yang ya, entah celana, sarung atau apapun yang melebihi mata kaki. Ini juga kemudian dipersoalkan. Sebagaimana kita kan sering pakai pakaian begitu, pakai sarung, ada seperti itu, ya pakai celana, ya ada apa? Ya seperti itu. Disinilah kemudian para ulama berpendapat. Tapi mayoritas ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i yang kita anut, bahkan juga sebagian dari mazhab Hambali, bahwa mereka yang menggunakan celana atau sarung melebihi mata kaki hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kalau berarti kalau demikian boleh. Tapi meskipun demikian ada catatannya. Apa catatan? Yang tidak boleh itu jika disertai dengan kesombongan. Ya, sebab dulunya itu ya, orang-orang jahiliyah, mereka para bangsawan, ya, mereka itu kadang punya pakaian sampai nyengser. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, biar supaya mereka dianggap sebagai bangsawan, yang membedakan antara orang susah dengan bangsawan. Nah, lihat tuh, ya bangsawan itu mereka pakaiannya pakaiannya nyengser. Ya sama seperti halnya begini, seperti halnya ya kita makruh hukumnya makan menggunakan bejana yang terbuat dari apa? Ya dari emas, terbuat dari emas atau perak. Ya, memang kenapa? Sebab dulunya itu mereka para raja, ya, para bangsawan, ya, itu makannya itu pakai apa? Ya, tatakannya, piringnya, gelasnya berbahan dasar emas. Ya, kalau ada orang yang baru dipakai gelang, dipakai apa? Ya, dia emas, kemudian emasnya kayak perempuan itu dijadikan gelang, dan kemudian ya gelang itu diperlihatkan dengan tujuan kesombongan, itu masih biasa. Ya, tapi kalau udah makan soto, kemudian piringnya dari emas, dia makan jengkol, piringnya dari emas, dia minum es teler, gelasnya pakai emas, ini kan udah kebangetan sombong. Bukan apa? Dan lu ya baru pakai emas, baru dipakai lah gua. Cebok pakai apa? Gayungnya emas, apa kurang sombong itu? Nah jadi dulu tuh begitu tuh, makanya kemudian ya nggak boleh ya, menggunakan bejana yang terbuat dari emas. Begitu juga mereka dulu ya kaum bangsawan, para raja itu seringkali pakai dan nyengser. Kenapa mereka nyengser? Emang tujuannya buat nyombong. Tujuannya buat apa? Ya, buat nyombong. Itu yang tidak boleh. Ya. Apanya? Pada juga nyengser. Ya. Tapi juga kemudian guru bagaimana kalau sampai nyengser banget? Ya kalau sampai nyengser banget, yang dikhawatirkan itu kalau nanti terkena orang itu aja.
Tapi hukum asalnya boleh. Yang jelas tidak sombong. Tidak apa? Ya tidak sombong. Ya kayak kita kadang-kadang sama tukang jahit suka dilebih sedikit ya. Kalau di atas mata kaki kan kelihatan tuh. Ya. Itu nggak apa-apa. Ya, tapi juga perlu dijaga juga jangan sampai kemudian menyentuh tanah lebih karena khawatir nanti pakaian terkena najis. Kalau itu bisa dikatakan di atas mata kaki dikatakan sunnah, di bawah mata kaki apa dikatakan sombong? Dan dua-duanya. Makanya begini para jamaah sekalian, dalam pemahaman agama itu ada 3. Yang pertama ada tafrid. Tafrid itu mereka memakai hukum asal-asalan tanpa kaidah. Ini yang banyak terjadi di kaum liberal. Mereka tabrak sini, bukan? Ya. Kemudian yang kedua ada ifrat. Ifrat itu berlebih-lebihan. Sebagai contoh, umpamanya ada orang yang kenapa kamu itu memakai celana di atas mata kaki? Ya, karena takut dengan neraka. Takut dengan apa? Dengan neraka. Sehingga kemudian pakaian itu ya dipotong sampai di atas mata kaki, bahkan sampai betis, bahkan betisnya kelihatan. Nah, ini yang ifrat berlebih-lebihan. Terus yang bagus gimana? Yang bagus itu tawasud. Ya, tawasud itu pemahaman yang pas, memadukan antara syariat dan juga norma. Ya, jadi kita padukan ini. Secara norma kira-kira kalau di bawah mata kaki selama tidak nyengser banget, pandangan di masyarakat bagus kan? Bagus. Ya, tapi tetap kita harus memegang bahwa jangan sampai ya disebabkan karena sombong. Kan seperti itu. Ya. Nah sekarang kemudian muncul lagi persoalan. Apa persoalannya? Bagaimana hukum memakai celana pendek seperti para pemain bola? Itu sampai-sampai ada pendapat yang mengharamkan nonton bola. Diharamkan nonton bola. Kenapa? Jangan nonton bola, nggak ada manfaatnya. Ya. Maka hal ini diluruskan oleh ulama Al-Azhar Mesir, Syekh Dr. Wa'il Shihab. Pada hakikatnya Islam mengizinkan hiburan, tak ada yang melarang. Ya, selama ya, tidak mengabaikan syariat. Apa contohnya? Contoh yang pertama, orang yang nonton bola atau yang main bola, orang yang olahraga atau yang menonton olahraga, ya tak ada taruhan, tak ada judi, tak ada apa? Judi. Ntar semifinal, final. Enggak bro, saya mah nggak judi bro. Iya, cuma yang kalah bayarin makanan doang, sama. Ya kan ya? Iya, yang kalah suruh bayarin makanan. Ya. Nampak nggak judi, tapi sebenarnya ada yang dipertaruhkan, ada yang dipertaruhkan. Kalau pengen beli makanan, beli aja makanan. Mau menang mau kalah kan begitu. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Apalagi yang secara terang-terangan jelas-jelasan kan begitu. Kemudian tak mengabaikan sholat, kemudian tak mengabaikan kerjaan atau nafkah keluarga. Warga nonton bola setiap malam, akhirnya besok kagak kerja, akhirnya dapur kagak ngumpul. Dapur kagak apa? Nah, ini juga nggak boleh. Kemudian yang berikutnya tidak mengumbar aurat. Nah itu baru kalau pemain bola, ya itu auratnya bagaimana itu? Ya memang nanti yang dipersoalkan kan paha. Ya. Yang jelas kalau dalam mazhab kita kan mana auratnya baina surrah wa rubbah, ya. Antara perut, antara pusar dan lutut. Tapi kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ada 5 pendapat dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Dan salah satu pendapat bahwa lutut itu bukan termasuk aurat. Yang menjadi aurat mana? Yang menjadi aurat itu paha. Tapi kok kenapa? Ya, dalam aurat itu ya kudu sampai lutut, sebab pada intinya untuk menutupi paha. Ya,
agar paha ini tak terlihat, maka pakaian itu sepaling minimal sampai lutut. Kalau bisa lebih, kalau bisa apa? Ya lebih, supaya aman, supaya pahanya tak terlihat. Ya nanti juga bicara aurat juga banyak ya. Ada aurat sesama laki-laki, ada aurat sesama perempuan. Sama atau beda? Beda. Ada aurat laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Sama atau beda? Ya, perempuan di hadapan perempuan muslim mana auratnya? Aurat perempuan kepada perempuan muslim, auratnya itu pusar sampai lutut. Makanya dia netein di depan perempuan sesama muslim, perempuan muslimah, dia tete tak menjadi aurat. Tete tak menjadi apa? Aurat. Enggak apa-apa. Tapi di depan laki-laki enggak boleh. Ya, tidak apa? Tidak boleh. Di depan laki-laki hanya wajah dan kedua telapak tangan. Oh, berarti nanti jika ada perempuan boleh mengumbar tete kepada perempuan sesama muslim. Pada intinya boleh. Tetapi kemudian ada yang namanya saddu zara'i. Saddu zara'i itu menutup celah jika bakal terjadi mudarat yang lebih besar. Jika ada wanita yang gara-gara melihat tete kemudian dia jadi nafsu, jadi apa? Jadi nafsu, maka hal itu kudu ditutup. Hal itu kudu apa? Ditutup, jaga-jaga, jangan-jangan ada perempuan yang tidak kita kenal atau yang tidak dikenal, jangan-jangan dia punya apa? Punya kelainan. Kecuali barangkali sama perempuan yang dikenal, anak sama ibunya, begitu ya. Ya barangkali itu ya tak menjadi yang soal. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana firasyu Rasulullah SAW, adalah alas tidurnya Rasulullah SAW min adami hashruhu, ya hashruhu lifun, ya. Adalah alas tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya itu terbuat dari serabut pohon kurma, ya, terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit, hasyuhulifun, yang isinya serabut kurma. Jadi kasur Rasul itu kulit, kemudian di dalamnya serabut apa? Ya, serabut kurma. Pada satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab meminta izin untuk menemui Rasul. Ya Rasul, saya pengen ketemu. Ya kata Rasul, ya udah datang aja ke rumah. Begitu datang, saat itu Rasul lagi berbaring di atas tikar. Dan tikernya itu bukan tiker yang lembut, tapi tikernya itu tiker yang kasar. Ya, tiker apa? Yang kasar. Begitu Rasul bangun, Rasul apa? Bangun, bagian ya belakangnya itu, ya itu nampak bekas apa? Ya bekas stiker. Ada ceplakannya. Ada apa? Ada ceplakannya. Itulah yang kemudian membuat Sayyidina Umar itu sampai menangis melihat kondisi apa? Kondisi Nabi. Dan rumah Nabi itu gak luas ya, hanya 3,5 kali 5 meter. 3,5 kali 5 meter, ya, seukuran ruko lah kurang lebih. Ya, ukuran apa? Ruko ya. Kalau kelas itu kalau nggak salah 8 kali 7 kelas itu. Ya, 8 kali 7 atau 7 kali 9. Artinya lebih luas kelas dibanding apa? Rumah Rasulullah SAW. Artinya ya begitu ya sederhananya kehidupan Rasul, tapi Rasul pada hakikatnya kaya. Tapi Rasul memilih untuk hidup sederhana agar mengajarkan kepada umatnya agar hiduplah engkau ya tidak semata-mata untuk apa? Untuk dunia. Ada harta-harta yang perlu kau sedekahkan untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Dan satu lagi hadis yang kita baca, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna julusan, adalah kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Irja'a rajulun minal ansar, ya tiba-tiba datang seorang laki-laki minal ansar, dari golongan ansar. Fasallama alaihi, kemudian dia memberi salam atasnya.
Jadi orang Ansar ini memberi salam kepada Nabi. Thumma adbar al-Ansari, kemudian habis itu langsung mundur. Ya, mundur artinya langsung berbalik, langsung pergi orang Ansar tadi. Faqala Rasul sallallahu, kemudian Rasul nanya, ya akhal Ansar, wahai ya saudara Ansar, kaifa akhi Sa'd bin Ubadah. Sebelum pergi ditanya dulu sama Rasul sallallahu, bagaimana kabar Sa'd bin Ubadah? Ya faqala salih, kabarnya apa? Kabarnya baik, kabarnya baik. Kemudian Rasul bertanya lagi, man ya'uduhu minkum, siapa di antara kamu yang pernah menziarahi atau mengunjungi? Udah ada yang nengokin belum itu? Ya. Faqama, kemudian Rasul berdiri, wa kunna ma'ahu, kemudian kami pun juga ikut berdiri. Jadi saat itu Rasul dengan bersama para sahabat. Ya, jadi Rasul nanya, ya, adakah yang pernah kunjungin ya itu Sa'd bin Ubadah? Ternyata belum ada. Wa nahnu bid'ata asyarah, saat itu kami berjumlah ya belasan orang, bid'ah asyarah, belasan orang. Ma'alaina ni'anun, tidak ada seorang pun di antara kami yang pakai sendal, wala khifaf, dan tidak pula pakai khuf, wala qalamis, dan tidak juga pakai sorban, wala kumsud, dan tidak pula memakai baju gamis atau baju yang layak. Namshi ya fidil kasibahi hatta jinahu, sehingga kami pun berjalan di tempat yang asibah tandus, hatta jinahu, hingga kami sampai ya di rumah Sa'ad. Ya, udah nggak pakai sandal, udah nggak pakai khuf, ya, pokoknya ya pakaiannya ala kadarnya, jalan ya di tempat yang tandus menuju rumah Sa'ad. Fastaghfarahu, kemudian mundur kaumnya min haulihi, dari mengelilinginya, hatta dana Rasul sallam, hingga mendekati Rasul sallam, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabat alladzina ma'u, yang mengikutinya. Ternyata begitu Nabi sampai udah ada yang duluin. Begitu Nabi sampai, yang gelombang yang pertama mundur, gantian Nabi ya bersama belasan orang yang nengokin siapa? Sa'ad bin Ubadah. Nah, inilah yang kemudian para jamaah sekalian dijelaskan oleh para ulama bagaimana adab-adab menjenguk orang yang sakit. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi kata Imam Ghazali ada adabnya. Pertama, satu, jangan berlama-lama. Sebab orang sakit itu perlu apa? Perlu istirahat. Kemudian jangan pakai banyak nanya. Ya. Udah tahu sakit jantung, udah tahu sakit paru-paru, udah tahu sakit asma, nanya pakai bengek ya. Pakai apa? Kemudian ya, perlunya kita menampakkan rasa empati, ya. Jangan sampai nyampe ke sini gembira banget tuh sakit tuh, ya alhamdulillah sakit gitu kan. Nah, jangan gitu. Kemudian jangan lupa doain agar cepat sembuh. Kemudian yang berikutnya, kalau kau duduk di sampingnya, kemudian dihidangin makanan atau minuman, ya sebaiknya tak perlu kau santap, ya, tak perlu kau minum, ya tak perlu kau minum. Apalagi yang kau kunjungi adalah orang susah. Kecuali barangkali yang kita datangnya memang orang mampu, ya banyak makanan, ya, barangkali itu persoalan berbeda. Tapi jangan sampai udah tahu makanan itu makanan buat orang sakit, pakai nanti martabak, kagaknya martabak ini. Nah, jadi jangan sampai begitu. Pada intinya jangan nyusahin orang yang sedang sakit. Dan kemudian kapan waktunya? Waktu untuk mengunjungi orang sakit itu sebaiknya pagi atau sore. Kalau di rumah sakit udah diatur itu, kalau nggak siang, kalau nggak sore. Ya, jangan nanti kau datang jam 1 malam, orang lagi apa? Lagi istirahat. Nah, ini jangan ya. Nah, itu para jamaah sekalian, adab-adab menjenguk orang sakit. Insya Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Panjang umur, bisa hadir kembali, dan alhamdulillah karpetnya ini karpet baru ya, baru ini. Berarti besok Maulid udah makin betah kita duduk di sini. Ya, yang pantatnya bisulan, ya, kemudian cantengan,
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Allahumma taj'alna hadha jam'an marhuman wa tabarrakana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja Allah